pasal 11, 12 dan pasal yang ke-13 itu yang akan coba kita bahas pada pagi hari ini. Dari pasal yang ke-11 tentang pemeliharaan pendeta-pendeta, artinya jemaat memiliki peran penting untuk memelihara pendetanya, memelihara dalam hal finansial, ekonomi. Artinya jemaat harus memberi atau menjaga sekali kebutuhan perekonomian daripada pendetanya, atau bisa dalam hal bisa dikatakan berkaitan dengan penggajian ataupun pemberian nafkah. Seorang pelayan firman harus dibiayai oleh jemaat. Tidak hanya pendeta, tetapi guru Injil, penginjil juga sebenarnya diberi tanggung jawab yang penuh kepada jemaat untuk mereka memenuhi kebutuhan hari-hari atau kebutuhan makan dan minum seorang pelayan firman. Itu yang dimaksudkan. Ini berdasar kepada 1 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan ayat 14, di mana para rasul berkata, kami memberikan firman kepada kalian semua atau jemaat pada saat itu, dan kalianlah selaku jemaat harus memperhatikan kebutuhan kami, keberadaan kami, sehingga memang kami enak untuk memberitakan firman, kami mudah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Itu dasarnya. Ada lagi di Matius 10 ayat 10, ada dalam Lukas 10 ayat 7, dan ada juga dalam Galatia 6 pasal yang ke-6. Hampir semua nasnya berbicara demikian. Nah, itulah maksud dari pemeliharaan terhadap pendeta di pasal yang ke-11. Bahwasanya memang sangat-sangat penting seorang pendeta dipelihara oleh jemaatnya, gitu. Nah, apakah ini membuat seorang pendeta tidak boleh bekerja? Sebenarnya pendeta boleh saja bekerja. Artinya kalau memang jemaat hanya mampu membiayai dia kecil saja karena mungkin keterbatasan jemaat, maka jemaat harus memperbolehkan pendetanya bekerja untuk dia mengisi waktu-waktu kekosongan dia untuk mendapatkan nafkah lainnya. Jadi tidak ada batasan untuk juga seorang pendeta, dia berhak untuk melakukan pekerjaannya. Dan jika memang juga jemaat tidak mampu, misalnya jemaatnya terlalu kecil begitu, biaya untuk memenuhi kebutuhan pendeta juga sangat kecil, maka majelis gereja boleh bersama-sama jemaat memohon misalnya perbantuan keuangan dari gereja-gereja lain. Tetapi itu pun semuanya tergantung daripada majelis gereja setempat. Kalau ternyata majelis gereja setempat tidak menginginkan itu, tidak masalah mereka untuk tidak meminta bantuan. Itu semuanya bergantung daripada majelis gereja setempat. Artinya dalam hal ini memang tugas utama seorang pelayan dia melayani gereja tersebut, dan gereja wajib sekali untuk memelihara mereka. Artinya jaminan ini juga tidak hanya sebatas sebagai pelayan saja, tetapi sebenarnya untuk istri-istri, untuk anak-anak juga harus diperhatikan oleh jemaat atau majelis gereja. Oke, itu mungkin sedikit penjelasan mengenai pemeliharaan pendeta-pendeta di pasal yang ke-11. Kita coba untuk pasal yang ke-12 ini. Ini pasal 12 berkaitan dengan pengangkatan untuk tugas khusus. Pengangkatan untuk tugas khusus dalam hal ini seperti misalnya menjadi pendeta di tentara atau menjadi pendeta di rumah sakit,
Pada dasarnya seorang pendeta tidak diperbolehkan. Ini pendeta tidak diperbolehkan menerima pengangkatan lain yang menyebabkan dia harus membaktikan segala tenaganya kepada tugas khusus itu. Artinya begini, seandainya seseorang dia sudah pendeta, kemudian ada rumah sakit setempat atau terdekat dengan rumah dia, kemudian rumah sakit itu menganggap kalau lebih baik kami mengangkat Bapak menjadi pendeta rumah sakit. Nah, dalam hal ini pendeta tidak diperbolehkan. Dasarnya ialah karena rumah sakit bukan jemaat tetapi suatu instansi, dan seorang pendeta tidak terikat oleh rumah sakit melainkan terikat dalam jemaat. Artinya dia tidak boleh terikat dalam satu jabatan khusus yang sudah ia miliki. Itu yang dimaksudkan. Artinya kalau dia sudah pendeta di satu jemaat, dia tidak boleh lagi diangkat menjadi pendeta di suatu rumah sakit. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dia boleh melayani di rumah sakit tersebut dengan status ya dia mengunjungi, dia menjadi pendeta yang senantiasa memberitakan Injil di rumah sakit, membantu rumah sakit untuk ya barangkali memberikan terapi kepada pasien dari segi iman. Akan tetapi dia dilarang untuk menjadi pendeta di rumah sakit itu. Begitu. Jadi dia boleh melayani di rumah sakit dalam segi hal menenangkan pasien atau menolong pasien, tetapi untuk sebagai pendeta di situ dia tidak boleh, karena dia tidak akan dapat terikat di dalam dua jemaat. Itu yang tidak boleh. Artinya kalau memang dia sudah jadi pendeta, lebih baik dia tetap dalam pelayanannya di satu jemaat dan memang dia melayani di rumah sakit sebagai tanggung jawab lebih yang kalau dia mampu kerjakan, dia kerjakan. Demikian yang barangkali bisa saya sampaikan untuk pasal yang ke-12, bahwasanya pengangkatan untuk tugas khusus seorang pendeta tidak diperbolehkan menerima pengangkatan lain menyebabkan dia harus membaktikan segala tugasnya kepada tugas khusus itu. Jadi itulah salah satu contoh yaitu pendeta di rumah sakit, atau barangkali ya kalau ada beberapa jemaat kita di Lumar, ada lapas di sana, lembaga pemasyarakatan ingin melakukan pelayanan di sana. Seorang pendeta berhak melakukan di sana, tetapi dia tidak bisa diangkat menjadi pendeta lapas. Itu yang harus dipahami. Dia boleh melakukan pelayanan sebagai tugas tambahannya, di mana ia memang ingin mengabdikan diri di situ karena barangkali ada jemaatnya yang ternyata harus mengalami musibah dan ditahan di situ. Maka seorang pendeta baik untuk mengunjungi jemaatnya yang ada di lapas. Jadi untuk menjadi pendeta lapas dia tidak bisa, tetapi untuk melayani di lapas, lembaga pemasyarakatan boleh sekali. Tapi dia tidak terikat jabatan di menjadi pendeta lapas. Itu yang harus dipahami. Nah, di pasal yang ke-13 ini perhentian jabatan pendeta. Nah, seorang pendeta ini ada waktunya. Waktu untuk dia menjadi seorang pendeta. Ada beberapa tempat di GGRI menganjurkan selama 65 tahun itu mendapatkan jabatan pendetanya. Ada juga pensiun atau emeritus sampai dengan usia 60 tahun. Ada juga yang menggunakan waktu di mana setelah 25 tahun bekerja, maka orang itu harus dipensiunkan. Jadi itu adalah satu aturan yang juga ditetapkan bersama. Nah, permasalahannya sendiri ialah adanya perhentian pendeta atau perhentian jabatan pendeta. Perhentian ini dikarenakan memang ya bahwasanya dia sudah selesai dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal usianya sudah sesuai atau sudah memang pensiun, dia harus menyelesaikan tugasnya. Ada juga dikarenakan barangkali mungkin karena sakit penyakit sehingga orang ini wajib untuk dipensiunkan terlebih dahulu karena mengalami sakit penyakit. Maka pendeta ini harus berhenti dari tugas pelayanannya dan dia dipensiunkan. Gereja yang dilayaninya bagi yang sudah pensiun ini akan memeliharanya dengan cara yang patut. Kewajiban yang sama berlaku terhadap janda dan anak-anak piatu seorang pendeta.
Nah, apabila memang seorang sudah mengalami atau masuk pada masa pensiunnya, maka pendeta ini tetap harus menjadi tanggungan oleh jemaat. Ingat, jemaat harus tetap menanggung pendetanya dalam hal biaya hidupnya. Bahkan ini juga seandainya pendeta itu meninggal, maka jandanya bahkan anaknya sendiri pun sebenarnya harus ditanggung. Jadi dalam hal ini memang seorang yang sudah diangkat menjadi pendeta dalam satu jemaat, maka jemaat juga memiliki pertanggungjawaban terhadap keluarga daripada pendeta ini. Pada saat dia pensiun pun jemaat wajib memelihara, tidak boleh dilepas tangankan begitu saja. Nah, ada beberapa hal di sini yang saya ingin coba mungkin menjadi masukan juga di kemudian hari berkaitan dengan anak-anak. Mungkin kita harus juga memberi batasan usia anak yang bisa ditanggung oleh seorang jemaat atau ditanggung oleh jemaat. Apakah ya secara contoh misalnya ada pendeta yang meninggal di usia muda dan ada jandanya tapi juga ada anak-anaknya. Seandainya anak-anaknya sudah bekerja, sudah mendapatkan pekerjaan, apakah masih layak untuk ditanggung atau bagaimana, mungkin menjadi pekerjaan tetap, tapi untuk kita pikirkan apakah dia bisa ditanggung atau tidak, atau kita hanya menanggung jandanya saja. Tapi ini ya saya hanya sekedar memberikan masukan. Namun dalam tata gereja reformasi untuk sampai saat ini memang dikatakan janda dan anak menjadi tanggungan oleh jemaat. Itu yang disampaikan di sini. Artinya memang apabila ada yang ya berhenti karena mungkin kasusnya tutup usia, maka janda dan anaknya harus ditanggung oleh jemaat. Nah, ini jemaat memang wajib memelihara mereka. Dan apabila memang dalam hal ini pendeta ini dia masih emeritus dan dia masih bisa dikatakan masih segar, masih bisa melayani, maka memang dia status pendetanya dia tetap menjadi seorang pendeta, di mana ia boleh melakukan pelayanan berkaitan dengan sakramen, berkaitan dengan pemberitaan firman Tuhan. Namun ada yang menjadi beda ialah dalam hal jabatannya. Artinya dia tidak ada lagi istilahnya seperti tanggung jawab terhadap satu jemaat begitu. Harus bekerja di dalam jemaat itu, dia sudah lepas jabatan dari hal itu. Tetapi dalam hal melayani Tuhan, dia masih diberi kesempatan. Bahkan untuk sakramen pun seorang pendeta yang sudah emeritus dapat melakukan itu atau boleh melakukan itu. Nah, jadi ini beberapa hal berkaitan dengan tata gereja reformasi dari pasal 11 sampai dengan 13. Semoga ini dapat membantu kita untuk memahami tata gereja, dan semoga juga kita dipahami atau dapat dimengerti baik bahwasanya tujuan tata gereja yaitu untuk menjaga keteraturan semuanya agar berjalan dengan baik. Nah, buku-buku tentang tata gereja memang agak sedikit khususnya untuk GGRI, tetapi kalau memang berkenan cukup mendengar saja dari sini, dan ada yang menjadi pertanyaan silahkan diajukan pertanyaan. Jika memang saya mampu, saya akan jawab di dalam kolom komentar. Kalau memang video ini membantu, mari di subscribe. Kalau memang suka, tolong kasih like. Dan tunggu video-video berikutnya. Jangan lupa diaktifkan lonceng pemberitahuannya agar tahu ada video-video lainnya. Oke, selamat pagi, shalom.